sang hamba Allah tersebut kecuali untuk menerima takdir ketetapan Allah, demikian pula dengan keluarga dan semuanya. Yang terhormat mulia Ibu Lurah, Sekretaris Kelurahan, aparat Kelurahan Mugulan, aparat Kelurahan Matali, dan seluruh aparat yang terkait yang ada di tempat ini, mohon maaf tidak tersapa lagi satu persatu. Yang terhormat mulia Kepala Bappelit Bangda Kota Mobagu, Pak Haji, alhamdulillah hadir sebagai bagian dari keluarga. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pulau Utara juga hadir sebagai bagian dari keluarga di tempat ini. Koordinator Pegawai Syari'i Kelurahan Matali, Pak Opan. Kemudian Pak Dewi Julhadi juga pada malam hari ini ikut hadir bersama-sama dengan kita sekalian. Seluruh pejabat, mantan pejabat, haji, hajah, Parutan Ginarum, Mogutas Mutorwadi, seluruh jamaah takziah, wabil khusus kepada istri yang terkasih dari almarhum. Saya pribadi entah mau disepakati apa tidak, tapi menjadikan kedua orang tua yang ada di tempat ini sebagai sosok figur teladan yang luar biasa. Sampai di usia senja dengan satu kebersamaan yang luar biasa, sering bertemu di beberapa tempat, naik mobil berdua. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah. Walaupun keluarga berduka, tapi mudah-mudahan kondisi kehidupan yang aman, damai, tentram menurut pengamatan kami. Mudah-mudahan itu akan menjadi bekal yang terbaik almarhum untuk kemudian saat ini telah berada dalam genggaman kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kepada anak-anaknya dan seluruh keluarga yang terkait dengan keluarga duka. InsyaAllah mudah-mudahan sabar, ikhlas dan ridho, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis qudsi. Jadi hadis itu kan punya banyak kriteria. Kalau hadis qudsi itu derajatnya lebih di atas sedikit dari mutawatir, karena hadis qudsi ini dia firman Allah yang nilai hikmahnya diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian teks dari hadis qudsi tersebut dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biasa kama qala, kemudian qala ta'ala, itu di teks dalam sanad hadis itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qala innani anallaha la ilaha illa ana. Katakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain aku. Wa man lam yasbir 'alal bala'i, dan siapapun dari manusia yang tidak sabar atas segala musibah yang menimpa dia. Wa man lam yardu 'alal qada'i, dan siapapun dari hamba-hambaku, kata Allah, yang tidak ridho atas segala ketentuan-ketentuanku. Wa man lam yashkur 'alal ni'ma'i, dan siapapun dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak cerdas mensyukuri nikmat yang aku karuniakan. Bayangkan itu di bagian akhir ditegaskan oleh Allah dengan penegasan yang luar biasa. Falyakhruj min tahtis sama wal yatlub rabban siwaya. Silakan keluar dari permukaan dunia ini, kata Allah, dan cari Tuhan selain aku. Ini penegasan ini sedemikian tegasnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sinyalemen yang harus diterima oleh kita sebagai hamba, bahwa bersabar dari apapun musibah yang menimpa kita sekalian itu satu keharusan, jemaah. Karena apapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian dari takdir yang terbaik. Kemudian ridho atas segala ketentuan-ketentuan Allah. Saya pikir insya Allah kita sepemahaman bahwa ketika kita hidup di permukaan dunia ini, ikatan kehidupan kita sekalian adalah ikatan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat oleh Allah sejak zaman ajali. Bahkan dalam satu teks hadis tersebut bahwa 50.000 tahun sebelum dunia ini dirancang bangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah,
seluruh agenda kehidupan makhluknya di permukaan dunia ini telah dirancang bangun oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan catatan takdir ketetapannya. Siapa mau jadi apa, siapa dapat berapa, siapa akan bagaimana, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir kapan, meninggal di mana, dengan tata cara seperti apapun telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi catatan itu disimpan di satu tempat yang kokoh, yang sulit untuk dijangkau, di Lauhul Mahfuz. Ya, biar hacker hebat bagaimana, insya Allah tidak bisa membongkar sampai ke tempat itu, karena memang itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya. Jadi semua catatannya ditempatkan di tempat tersebut. Makanya kemudian para mufassir, ya, para alim ulama, para orang-orang bijak kemudian berkata, tugas manusia di permukaan dunia ini kan sebenarnya sederhana, karena memang hidup ini sederhana. Diciptakan, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian luar biasa ini rancangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah. Para alim ulama kemudian memberikan panduan, kewenangan dari manusia itu kan cuma ketika dia hidup, dia sadar berkaitan dengan eksistensi kehidupannya, kemudian dia berniat untuk kemudian melakukan apapun itu bukan untuk Allah. Ini catatan indahnya ini jemaah, karena Allah tidak butuh ibadah manusia. Yang butuh ibadah itu nilai, efek, output daripada ibadah bukan Allah, tapi kita manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang butuh kemudian agar kita tidak terjerat pada persoalan keji dan munkar itu bukan persoalan Allah, tapi persoalan kita sebagai hamba Allah. Yang butuh la'allakum tattaqun, harapan mudah-mudahan akan menjadi orang yang bertakwa ketika insya Allah saat ketika kita akan menunaikan ibadah puasa yang kurang lebih sekitar 33 hari lagi. Ini lama ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Rajab ini kan kita berada saat ini pada tanggal 29 Rajab. Karena perpindahan peralihan tahun Hijriah itu tidak terjadi pada tengah malam, tapi pada saat waktu maghrib tadi jam 17:58, pada saat itu kita beralih dari tanggal 28 Rajab ke tanggal 29 Rajab. Syahrullah. Ini bulan Allah, jemaah. Cuma kok kadang-kadang orang ini hampir di semua tempat menjadikan 2 bulan ini sebagai bulan kawinan. Kadang mau baku salah dengan pemerintah kelurahan, pemerintah desa, mau paksa, mau bikin segala macam. Karena ada mindset pola yang kemudian berkembang bahwa kalau mau kawin di bulan Rajab dengan Sya'ban nyedak mencere. Ini nyedak mencere, saya kerja di pengadilan agama. Ada orang yang merujukkan keberuntungan nilainya itu kepada tanggal, waktu, saat. Bahkan ada orang yang kawin, saya pikir kan cuma di tanggal sama orang tahu siapa yang kawin di tanggal itu. Tanggal 9 bulan 9 2009. Orang tahu itu karena angka 9 katanya hoki, terus sama dengan angka 7. Makanya nomor punggungnya si R7 itu pakai 7 karena dia playmaker sekaligus striker yang punya peruntungan dengan nomor tersebut. Bukan. Itu memang karena skill individual. Tidak ada urusan dengan nomor punggung, mau nomor apa segala macam. Ya maaf. Kadang-kadang orang kan pola pikirnya seperti itu. Tidak benar. Itu perkawinan yang tadi di tanggal cuma 2 tahun. Kita punya urus. Tuh. Ya maaf. Jadi peruntungan dalam ajaran Islam cuma orang mindsetkan semuanya, orang pola kehidupan ini semuanya dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuat, Maha Berkehendak, Maha Merancang. Apa hebatnya kita manusia? Coba baku hitung dulu ini. Cuma untuk mencium siku saja, ini siku ini ambil ini. Tidak bisa ada yang bisa cium siku ini malam. Ini betapa terbatasnya kekuatan kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hebat kecuali karena Allah.
Ada masalah seberat apapun, coba kita belajar untuk kebalikan kepada Allah. Itulah haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan cuma-cuma dizikir kemudian tidak diyakini maknanya. Kita punya sekian banyak masalah, Allah punya ribuan solusi dari masalah yang kita hadapi. Coba terus perhatikan, ada 5 orang berhadap-hadapan dengan satu masalah, itu solusi pasti 5. Ini mengindikasikan bahwa yang jadi masalah sebenarnya bukan masalah, tapi cara orang menghadapi masalah itu yang jadi masalah, jemaah. Padahal ketika hidup ada masalah, ada hidup, Pak. Ustaz, kita ni mau ada masalah, dia punya solusi cuma satu. Kalau ni mau aku dapat masalah, mati. Sama dengan kalau ada orang ni mau beribadah, silakan mati saja. Karena kalau sudah mati kan tidak ada lagi pelaksanaan ibadah. Yang ada itu adalah pertanggungjawaban. Selama kita hidup, ya beribadah, karena itu dalam petugas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya dirahmati Allah. Cuma ini waktu tugas dari kita sekalian itu tidak hebat. Ada benturan masalah sebesar apapun jamaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan dulu buka HP kompas status. Kalau ini kan kalau mau udah boleh masalah yang Birman lu langsung ambil HP ini kita sebut terus tahu. Titik. Motor ini sedangkan mau buang udah bas status aja. Kalau kok cuma orang kota yang baca boleh juga. Ini semua sudut dunia ini dah baca dalam status ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Coba kalau ada masalah dalam kehidupan, benturan sekeras apapun, Bapak Ibu ingin saya ingatkan kepada kita sekalian, contoh riwayat orang perjalanan kehidupan. Insya Allah dalam proses perjalanan kehidupan itu kita pasti pernah punya masalah besar. Orang so stres, tertekan batin, khawatir, so basuar, dingin, pecah-pecah suar, so tahu mau bikin apa. Tapi solusinya tetap positif. Tidak sama dengan Jemi itu ya. Stres di karaoke, anak kecil dia satu. Kalau dia kira cuma DP keluarga dekat itu yang pasti dan DP kelakuan. Hampir semua ibu-ibu kan tidak suka dengan perilaku itu. Ya, semua orang terketuk hatinya ada rasa haru mengecam perbuatan tersebut karena anak kecil yang tidak salah apa-apa. Dijadikan sebagai objek pelampiasan nafsu. Itu terlihat sebesar apapun masalah kita sekalian. Orang rezeki ini kata dia bilang tekanan ekonomi. Islam punya memori indah berkaitan dengan paceklik tekanan ekonomi. Coba baca di surat Yusuf. Bersatu surat di situ ada bicara bagaimana kuatnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Seorang anak yang termarginalkan dan terbuang dari konsep persaudaraan. Saudara kandungnya itu kan yang seibu sebapa itu kan cuma Bunyamin. Sisanya saudara seayah lain ibu. Ya mah, dizolimi dia. Kecil, dibuang di sumur yang menurut asumsi DP saudara-saudara ini tidak mungkin orang mau dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak menggerakkan satu kafilah dagang, timbasing dia di situ. Orang mau ambil air, tiba-tiba yang ikut ditimba itu bukan cuma air, tapi seorang anak yang bergelantungan udah perkasan itu berat. Akhirnya diangkat jadi anggota kafilah berdagang ke Mesir. Dan cerita selanjutnya sampai ada Zulaiha, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena panjang itu cerita itu. Yang jelas dia pernah dipenjara karena dengan satu kesalahan yang tidak dia perbuat. Ya, jamaah dirahmati Allah. Kemudian dia pernah menafsirkan satu mimpi dari raja pada saat itu, dan karena mimpinya benar ditafsirkan dengan benar oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, dia diselamatkan dan akhirnya menjadi perdana menteri. Karena ada tekanan paceklik yang sekian tahun itu dirasakan oleh penduduk Mesir. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan segenap kekuatan yang ada di kota Mesir, lihat di surat Yusuf itu, selalu apapun ikhtiar yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf dikembalikan kepada Allah. Itu tuh hebat. Orang ini, Pak, ocol suku saja tidak bisa, loh. Jemaah, tidak bisa. Ada benturan ekonomi, jemaah, ini pulus. Sama orang, saya doi tidak penting dia, saya kebetulnya ada doi lagi bisa dikipu gadot
hidup. Tuh. Walaupun dia tidak menjadi penentu, tapi yang harus orang yakini, tidak semua orang punya gaji, tapi semua hamba Allah pasti punya rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup dihadirkan oleh Allah ada rezekinya. Terus anak-anak orang tua mau keluar, mau warung, mencari hidup. Bukan mau mencari sebenarnya, menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Soalnya kok ini semua rezeki dipenjalur untuk Pak Adnan, Pak Haji ada, untuk saya ada, cuma beda di nomor betul. Kalau kapalan 38, kalau 4 orang ini masih 29, dia sekuat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau beliau di nomor balangan kok ganti-ganti. Kadang-kadang 40, turun 38, naik 45. Tapi seperti itulah hidup manusia, semuanya dipergilirkan oleh Allah. Cuma jalan rezeki itu ada. Ada yang aspal beton, ada yang aspal halua, ada yang belum diaspal, tergantung amalan. Tuh ini pun kadang-kadang tidak dikenal oleh Allah, baminkan terlalu banyak. Ya pernah turun muka pun kalau satu kali datang terus karung tuh doa, ya Allah. Khusus dengan mati. Murid baru ini murid baru banyak lebih permintaan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, sinkronisasi antara hak dan kewajiban. Tuh. Kesetaraan dan keseimbangan dalam kehidupan itu kan ditegas oleh Allah. I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Saya tidak mau bilang hadis karena ini masih diikhtilafi oleh para muhaditsin. Tapi nilai hikmah yang dibawa oleh kandungan penegasan dalil tersebut bahwa i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramal untuk dunia dengan target hidup selama-lamanya supaya ada etos kerja yang akan dibangkitkan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Kalau sembahyang, jangan-jangan tadi maghrib yang terakhir, jangan-jangan tadi isya yang terakhir. Kalau kita itu, makanya supaya ada nilai kehusuan. Ini sholat yang ini kan kemarin ada Isra Mi'raj yang dijemput langsung oleh baginda Rasul, bukan perintahnya karena sejak zaman Nabiullah Ibrahim perintah sholat itu ada, cuma sesuai dengan tatanan yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin pada saat itu. Yang kemungkinan besar dijemput oleh baginda Rasul adalah pembagian waktu sholat dan penetapan jumlahnya. Akhirnya sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr innal qur'an al-fajr kana masyhuda. Ini kan kemudian diterjemahkan dirikanlah sholat, akhirnya sholat liduluki syams, ya, sampai mulai dari matahari keluar sampai dia tergelincir. Nah itu disepakati oleh para mufassir sholat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail sampai dengan memasuki malam itu disepakati jadi sholat isya, sholat maghrib dengan isya. Wa qur'an al-fajr. Ya, wa qur'an al-fajr itu dinisbahkan kepada sholat subuh. Nah ini asbabin nuzul dari ayat tersebut kurang lebih jamaah yang dirahmati Allah hampir bersinggungan dengan ketika baginda Rasulullah SAW melakukan pelaksanaan hijrah. Jadi ketetapan waktunya ditentukan. Jangan pakai waktu tradisional. Kita mohon izin ini. Waktu sholat ini ke bulan bukan ke matahari. Tuh. Isya jam 17:12 menit. Kalau kemarin kita lihat ada yang azan jam 7. DP efek begini. Kalau azan yang jam 7, semua orang ini bahwa waktu sholat itu ada. Kok ajus-ajus dia sambayang isya jam 7. Fingerprint belum hadir, malaikat belum turun mau absen, siapa mau senilai? Jadi kalau azan itu kasih yang mohon izin, ini kosong canggih. Kurang aplikasi model apa waktu sholat yang nyala ada betul PHP. Kok lihat itu di masjid? Pas waktu sholat masuk baru azan, supaya itu ibu-ibu yang bersembahyang di rumah, dorangnya salah dengan waktu sholat. Orang kan dulu waktu tradisional isya jam 5, lohor jam 12,
Asar jam 3. Padahal asar bukan jam 3, jam 15:08. Ya mah. Lu kalau dosa dengar azan kondong sama yang sama tanggung jawab. Saya mau itu kita mau kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala format waktunya dengan keinginan supaya orang tidak terbebani dengan syariat Islam ini, karena memang syariat Islam ini tidak untuk membebani tapi untuk menyamankan orang kehidupan. Jangan terbebani dengan ibadah, apalagi mau ditakut-takuti. Jangan. Yang menilai ibadah ku Allah ada format rujukannya jelas. Tidak usah dipersempit, ini luasnya pemahaman ajaran Islam dengan piciknya pemikiran kita sekalian. Ustaz, bagaimana dengan adat? Islam mengakomodir adat, makanya ada kaidah usuliyah yang berkata al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah bagian dari hukum. Rujukan hukum Islam itu kan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ada urf, ada maslahah mursalah. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, ada nilai kebaikan yang bisa diambil daripada pelaksanaan adat tersebut, tidak bertentangan dengan format kehidupan lainnya, disepakati di satu komunitas, dilakukan sah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Islam tidak meninggalkan adat. Akikah itu adat bangsa Arab, diformat oleh baginda Rasulullah dengan penyederhanaan. Jumlah 100 ekor onta disederhanakan oleh baginda Rasul dengan hitungan 2 atau 1 ekor. Tuh, ada orang meninggal di berbagai macam tempat. Di Maroko ada orang bertakziah seperti ini. Sebelum Islam datang di Indonesia ada. Cuma orang kan bertakziah sesuai dengan dompet pemahaman pada saat itu. Pada takziah hadir, berdumung, bersenandung. Dari sana aku mulai bilang, orang minta cuma dari ikut. Daripada bikin sesuatu yang tidak jelas, ada inisiasi. Al-Fatihah ila hadrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila azwaji wa dzurriyyati ajma'in wa nafsu khususan. Ini wasilah namanya. Kalau doa Allahumma wa awsil thawaba ma qara'nahu, ya dijadikan wasilah. Ustaz, di Islam dikenal wasilah enggak? Jamaah ada hadis sahih menyebutkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Pada saat ketika mereka terjebak ada reruntuhan, sudah masuk keluar. Mereka tidak langsung berdoa, ya Allah suruh akan beribadah. Nah, kita teks doa jelas, ya Allah. Kesalahan bakar dia. Dan apa dari hasil sebelum saya bawa kepada keluarga aku, saya muliakan dulu ibuku. Bayangkan, jika seandainya amal ibadah ini mendapatkan ridho darimu, ya Allah, diserahkan dan ibadah. Rasulullah berwasilah dengan amal kebajikannya. Ada wasilah. Kebiasaan kaum Nabi. Orang kalau habis maghrib, habis isya, itu ada waktu, ya orang juga zikir-zikir sedikit. Cuma kalau dijadikan amalan, orang tidak juga pakai itu Allahumma wa'afir thawaba ma qara'nahu, doanya langsung saja. Ya, itu dipergunakan pada saat ketika ada tugas. Yang mau monggo silakan, suka berabuk, silakan. Suka bikin kuat. Ustaz kita tidak suka, itu berurusan. Ini perbedaan ini kuat dalam ajaran Islam biasa dari sisi syariat. Saudara dulu ada. Waktu Islam didatangkan pada saat proses pertama itu datang di Indonesia lewat proses akulturasi budaya. Dorang kasih sinkron itu adat besar di syarat-syarat besar di kitabullah. Aman. Nanti ini Islam yang akhir-akhir ini datang kok selalu bikin-bikin tahun. Ini tidak boleh. Ini tidak yang sudah intinya tidak suka silahkan. Bapak Ibu boleh bayangkan deh, orang selalu berduka, saya berkali-kali duka seperti itu.
orang ada duka, orang kasih tinggal ini rumah cuma ajus sendiri dengan anak-anak, ibu yang terkasih dengan anak-anak. Tidak ada aktivitas yang lebih yang orang lakukan. Tidak ada orang pergi orang lain. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Dokter ini, almarhum? Kita, kalau di jalan, nanti berjalan dia dan suruh sedikit miring. Minum obat ini, langsung jaga protokol. Waktu kecil ini dia doa. Jangan semua orang pernah mendapatkan sentuhan kebaikan dari almarhum. Tidak orang biarkan ini keluarga ini sendiri di tengah-tengah duka yang dalam karena ketidaktegaan fakta kehidupan ketimuran, makanya orang berkumpul seperti ini. Rasulullah kok bertakziah formatnya sedikit lain. Rasulullah ada sahabat meninggal dia kumpul, bawa yang boleh orang bawa dikasih sana gitu sahabat yang ada kedukaan itu. Rasulullah berdoa. Persoalan angkat tangan apa tidak yang tergantung rujukan. Salah-salah kok orang kok berminta, kok tidak ada di muka ya Allah. Darurat sabar akan begitu melihat beliau gak sopan. Dia ekspresi itu selesai. Kalau mau minta kok bagaimana? Ya Allah. Ya Allah. Dan sederhana. Itu masalah yang sederhana itu tidak perlu dipolemikan supaya orang sama-sama maju. Ini Islam ini tidak selalu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Karena orang energi habis cuma baca cerita kunut, yang tidak kunut. Ini sudah lama ini bulan puasa. Ini orang yang jaga diskusi kunut, tidak jaga sama yang suruh lagi. Kalau ada sama yang suruh membaca cerita boleh juga. Yang jaga sama yang suruh itu kunut itu bukan yang dia aja. Jaga sama yang dia. Anak nanti loh. Yang sama yang suruh membaca cerita kunut. Siapa yang dirahmati Allah? Yang suka silahkan doa kok. Jadi saya ingin kemudian mengajak kepada kita sekalian senyaman-nyamannya beribadah. Tidak perlu merasa lebih baik, apalagi menghina dan mendiskreditkan orang lain. Semulia apapun kita pada saat ini, pasti punya masalah. Sejahat, seburuk apapun orang hari ini, masa depannya masih bersih. Makanya tujuan itu dia yang orang pasti. Cuma ya usah kali beli. Ada tuh Agus status nggak usah dibawa ke polisi. Saya kemarin angkat kotoran toksil ke dia kok taruh lemon cuy. Aduh, Agus bukan bisa bakar di dina. Biar dia hukum, terus tidak usah. Kan kebetulan saat ini perilaku itu beliau hadir kepada beliau pribadi. Siapa mau sampai kalau ke depan ada orang yang melakukan hal yang sama, tidak pernah ada yang tahu. Jadi kalau dalam ajaran Islam kalau mau dapat yang disai, cukup berucap naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ada hukum. Ya hukum. Sedangkan bintang 2 mati. Kalau itu orang yang nyada bintang ini ya udah separuh kode punya ada bintang mau bawa nisur. Tentu ada bintang 2 dan 1 di jabatan menteri lagi. Dan selesai. Tapi ada seorang aparat yang jabatannya terbawa terselamatkan karena kejujurannya. Jujur, damai itu nyada dari agama. Semua orang berhak untuk jujur. Jemaah yang dirahmati Allah dan semua ajaran agama mengajarkan hal yang seperti itu. Jadi begitu juga jemaah. Ini kita sebenarnya mau pulang Bournemouth tadi sore. Pulang sore jadi ada acara Isra dan Mi'raj di Pasi, saya sudah batalkan karena mesti mau pulang ke Bournemouth. Cuma ketika saudara saya tadi telepon, melihat Ustaz, tak bayang beliau ke muka. Dia bilang mudah kemarin di kantor urusan belakangan yang penting mau datang 5 kali lebih dulu di malam. Jadi begitu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap istiqomah dengan kebaikan. Marilah kita beragama tanpa tekanan. Ustaz, ada makanan di duka, makan. Terus sampai kemari kok soalnya kan orangnya tidak sampai baru kemudian musuh pesan pasangan ini kan enggak. Ini sedekah. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan nilai berkah.
Iya, kalau itu kita cuma kalau jaga ceramah, mungkin Ustaz bicara ceramah ini sama di Muhammadiyah. Cuma jaga makan di rumah juga. Kita ke ontak Muhammadiyah, Merpur NU. Iya, yang mau makan salah sendiri. Soalnya kalau insya Allah kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur, amin ya Rabbal Alamin. Jadi tidak usah terdekat, ada perbedaan itu biasa. Kemarin ada orang tadi, Ustaz, yang betul takbir itu bagaimana? Begini atau begini? Itu yang betul semua. Kurang mau pilih. Letak tangan, itu pilih rukun kan cuma dua. Di sini, dan sejajar dan telinga. Cuma dua. Jangan usah pasang jurus. Gak bagian itu kenapa firman kerusut? Dia pilih di jurus dua itu. Itu dia. Itu Pak Dokter, Pak Mantu yang di belakang sana. Itu lama sekali di Timur Tengah. Kau tanya ke beliau bagaimana di sana Musambayang? Biasa-biasa. Asudais pendek dia. Itu ini imam ini pandai dia. Orang ini kan rata-rata pandai. Orang ini karena dia perlu di otak berbuat dia. Ini dia Musambayang. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa. Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau turun dah belajar kitab yang banyak, terus sudah tahu kalau begini dia versi ini. Yang dosa bilang, oh, dia betul bismillah minyak cuma, imam, masuk ada usia dari Mekah. Sama orang sopan. Al-Fatihah di sana kan dibaca secara sir, tidak jahat, karena versi Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Al-Fatihah itu tidak dimulai dari bismillah, tapi alhamdulillah. Jangan, kan sah-sah saja. Tapi ketika Imam As-Sudais datang ke Masjid Istiqlal, dia tanya Pak Badan Takmir, Sapi bilang, oh Sapi itu orang, subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih keras tuh Bismillah, karena versi Syafi'i Bismillah itu adalah ayat pertama di surah Al-Fatihah. Dia tahu Syafi'i itu orang. Rakaat kedua bangkit dari tidak sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait. Berkunut Sudais. Kunut Pak. Mufti Mekah, hafal Quran, ribuan hadis di luar kapal. Paham perbedaan. Ini yang cuma hafal kuno bid'atin dolala, kuno dolatun finnar. Oh susah orang mesti mengadakan tuh. So jadi apa nih agama? Intinya dah sepakat Bismillah. Tuh. Tapi kalau orang Jawa bikin kasihannya dah usah cuma macam-macam. Nabi Muhammad waktu di Madinah selesai perang Uhud, ada orang Yahudi yang ikut jadi tameng bagi Rasul. Sahabat bilang, ya Rasul, ada mukhayyar, orang kaya Madinah, orang Yahudi dia mati ini pada saat perang. Bagaimana dia? Mau dikuburkan dengan cara apa? Kuburkan dia sesuai dengan keyakinannya, kembalikan dia kepada keluarganya. Karena urusan surga dan neraka urusan Allah. Kan gak ada itu. Allah berkata, bukan menipu bapak ada yang yakin itu surga, surga neraka betul. Menipu itu baru kotoran Tuhan. Yang urusan dikatakan itu surga karena surga itu milik Allah. Yang memasukkan orang ke surga itu bukan berarti amal, ridho, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan disayangi dan diridhoi oleh Allah. Ibu yang terkasih yang dalam keadaan sedih, karena mudah-mudahan insya Allah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula anak-anaknya dan seluruh keluarga yang terkait, dan semoga kebaikan itu akan menyertai kita sekalian. Barakallahu li wa lakum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.